Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma R dengan NIM B23068817 kelas 02G. Program studi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Megabuana Palopo. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Upaya Promotif dan Preventif IMS pada bayi baru lahir. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah penyebab, yang ketiga adalah gejala, yang keempat adalah pengobatan, yang kelima adalah cara mencegah, dan yang terakhir peran bidan dalam promotif dan preventif IMS pada bayi baru lahir. Selanjutnya, apa itu IMS? Infeksi menular seksual adalah infeksi atau kondisi yang bisa didapat dari aktivitas seksual apapun yang melibatkan mulut, anus, vagina, atau penis. Nama umum lainnya untuk IMS adalah penyakit menular seksual atau PMS. Penyebab IMS adalah penyakit infeksi menular seksual yang menyebar melalui hubungan intim, baik secara vagina, anal maupun oral. Namun infeksi menular seksual tidak hanya dapat tertular melalui hubungan intim, namun dapat tertular melalui cairan tubuh, melalui transfusi darah, penggunaan jarum suntik secara bersamaan, penularan infeksi menular yang lainnya. Selanjutnya, penyakit infeksi menular seksual yang terjadi pada ibu hamil tidak hanya berbahaya bagi ibu hamil, namun juga dapat membahayakan janin. IMS dapat menyebabkan bayi tidak berkembang, lahir cacat, gugur, atau lahir prematur. Jenis IMS pada bayi baru lahir yaitu HIV/AIDS, chlamydia, sifilis, gonorrhea, dan herpes genital. Selanjutnya, beberapa IMS dapat ditularkan dari ibu hamil ke bayinya sebelum dan selama bayi lahir. Beberapa IMS seperti sifilis melewati plasenta dan menginfeksi bayi dalam kandungan. IMS lainnya seperti gonorrhea, chlamydia, hepatitis B, dan herpes genital dapat menular dari ibu ke bayi saat melewati jalan lahir. Selanjutnya, gejala infeksi pada BBL. Gejala tidak terlihat dengan mudah dan butuh waktu untuk inkubasi sehingga banyak penderita tidak mengetahui dirinya telah mengidap penyakit. Secara umum dapat diidentifikasi keberadaan IMS dengan melihat tanda-tanda penting, walaupun tidak mudah untuk melakukan, misalnya rasa gatal, nyeri, dan panas pada alat kelamin saat buang air kecil. Selanjutnya kita melangkah ke pengobatan. IMS bukan serangan penyakit yang bisa sembuh sendiri. Bila telat diobati maka akan menyebabkan gejala yang lebih parah dan penyakit semakin sulit untuk diobati, terutama menyebabkan alat reproduksi rusak hingga kemandulan. Hal terburuk lainnya menularkan ke orang lain, misalnya pasangan seksual atau ibu hamil dan bayi baru lahir. Oleh karena itu, segera periksakan ke dokter dengan ketepatan pemeriksaan luar dalam serta obat yang tepat, maka IMS akan menjadi lebih mudah untuk disembuhkan. Selanjutnya, cara mencegah IMS. Ada beberapa, yaitu tidak melakukan seks yang tidak bertanggung jawab, selalu gunakan alat pengaman saat berhubungan intim dengan kondom, vaksinasi, terdapat vaksin untuk mencegah HPV dan hepatitis B, jangan bertukaran jarum suntik bekas dengan orang lain, jangan memberi ASI pada bayi jika ada luka pada puting atau sekitar payudara, rutin menjaga kebersihan organ intim, dan hindari melakukan hubungan seksual lebih dari satu orang. Selanjutnya, peran bidan dalam promotif dan preventif IMS pada bayi baru lahir. Bidan berperan sebagai pendamping selama siklus kehidupan perempuan. Bidan berperan untuk memberikan KIE pada masa sebelum prakonsepsi. Mengenai bahaya dan pencegahan IMS, menyediakan layanan screening untuk mendeteksi dini adanya PMS pada ibu hamil yang sangat penting. Jadi, demikianlah hasil presentasi dari saya. Saya Salma mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.